anak-anak. Pagi, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat ya teman-teman semua. Sebelumnya Ibu mau absensi dulu nih kehadiran teman-teman. Mulansari Jamaya, Hadir Ibu. Sri Wahyuni, Hadir Bu. Juliana, Hadir Ibu. Febri Novita, Hadir Bu. Aisyah. Hadir Ibu. Hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua untuk mengikuti pelajaran biologi pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada sarapan belum? Belum ya, kayaknya kita harus jago dulu nih biar semangat ya. Jadi kalau misalkan ibu bilang semangat pagi, semangat, luar biasa gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Semangat pagi, semangat, luar biasa. Oke. Nah, sebelumnya ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam kehidupan makhluk hidup. Kemudian, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu adalah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kedua, menjelaskan prinsip dasar enzim, struktur, sifat mekanisme kerja enzim, dan faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas enzim. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan percobaan kerja fotosintesis dan respirasi. Nah, sebelum masuk materi lebih dalam, Ibu mau tanya nih, bagaimana sih manusia itu bisa mendapatkan energi dengan cara apa? Makan. Ya, benar. Nah, makanan itu kok bisa menghasilkan energi dengan bantuan apa? Enzim. Iya, betul sekali. Jadi ada peran enzim di dalam tubuh kita ya yang mengontrol itu semuanya. Nah, kemudian sebelum memasuki materi lebih lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video nih buat teman-teman semua. Tolong diperhatikan ya. Nanti akan Ibu suruh analisis. Bisa kalian lihat video di sini. Ini adalah proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh ini banyak sekali makanan-makanan yang masuk ya dalam tubuh kita, seperti ada makanan, kemudian ada gula, susu, buah dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dengan makanan itu akan membantu kita untuk mendapatkan energi seperti yang sudah dijelaskan pertama tadi. Nah, ini adalah pankreas. Pankreas itu adalah bagian unit terkecil yang berada tepat di bawah perut. Nah, dari makanan itu kita akan mendapat energi untuk beraktivitas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada gambar sebuah sel itu adalah sebuah insulin, di mana nanti itu akan membuka kunci dan sel itu akan masuk menerima glukosa. Ya, bisa dilihat. Bisa dilihat di sini bahwa optimum pada tubuh kita itu akan semakin meningkat karena adanya enzim-enzim yang membantu bekerja di dalam tubuh kita itu. Oke, baik. Setelah melihat tayangan video tadi, adakah yang ditanyakan? Gimana, Mbak Wahyuni? Metabolisme itu apa sih Bu maksudnya? Oke, ada lagi pertanyaan lain? Belum ada? Oke, metabolisme itu apa ya? Oke, Ibu akan menjelaskan metabolisme itu apa. Ini adalah materi yang akan kita pelajari saat ini. Jadi,
Metabolisme ini adalah serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup, di mana yang dapat diubah menjadi energi untuk keberlangsungan hidup gitu. Jadi kita dalam tubuh kita itu juga akan mendapatkan sebuah makanan yang kemudian akan diolah menjadi enzim-enzim tadi dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Nah, tentunya teman-teman tidak lepas dari makan ya, setiap hari pasti makan, dan ketika teman-teman makan pasti ini akan adanya proses metabolisme, dan di mana dalam proses metabolisme ini akan dibantu oleh biokatalisator, dan biokatalisator itu dipercepat dengan bantuan faktor-faktor enzim yang membantunya. Nah, kemudian enzim tadi yang sudah Ibu jelaskan ini merupakan suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator, ya, yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivitasnya. Nah, ini Ibu akan menjelaskan terkait grafik energi arah dan arah reaksi pada enzim. Jadi dari gambar ini teman-teman ada yang ingin menyampaikan, bisa menganalisis? Mungkin Ibu langsung jelaskan saja ya. Jadi pada grafik ini teman-teman bisa melihat nih adanya reaktan tanpa enzim dan dengan enzim. Dengan enzim ini dia akan menghasilkan produk yang lebih kecil, sedangkan yang tanpa enzim dia akan lebih besar. Oleh karena itu, dengan bantuan enzim akan mendapatkan hasil energi yang lebih cukup besar untuk beraktivitas seperti biasanya. Nah, selanjutnya ini ada struktur enzim ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat gambar pada PowerPoint di sini. Ini ada terdapat sisi aktif, kemudian ada sisi allosterik, dan ini merupakan apoenzimnya. Nah, selain itu juga ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Di sini ada sisi aktif. Sisi aktif ini berada di sebelah sini. Kemudian ini terdapat substrat dan menghasilkan produk baru ya. Nah, enzim ini memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Jadi teman-teman bisa melihat di sini itu ada beberapa sisi aktifnya yang untuk menempelnya substrat dan akan menghasilkan produk baru. Kemudian, nah di sini nih ada substrat itu tempat menempelnya dari sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru seperti yang Ibu jelaskan tadi ya teman-teman, di substrat dan kemudian akan menghasilkan produk baru. Nah, kemudian ini ada kerja enzimnya nih. Kerja enzim ini sangat spesifik ya teman-teman. Karena apa? Karena sisi aktif dari enzim ini sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalis. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambar yang ini merupakan bagian apoenzimnya ya, dan kerja enzim ini sangat spesifik tadi itu. Kemudian ada ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat. Ini bersifat lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Jadi enzim ini bekerja secara irreversible, atau dapat bolak-balik begitu. Yang selanjutnya ada sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim ini yang pertama itu enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Jadi dia hanya mengubah kecepatan reaksi itu untuk lebih laju, dan selanjutnya ada sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim ini yang pertama itu enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Jadi dia hanya mengubah kecepatan reaksi itu untuk lebih laju dan akan mengubah sesuatu menjadi produk yang lebih baru. Kemudian enzim ini bekerja secara spesifik, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya teman-teman, bahwasannya enzim ini bersifat reversible atau dapat bekerja secara bolak-balik. Kemudian enzim merupakan protein. Mengapa disebut dengan merupakan protein? Karena enzim ini menyerupai seperti protein dan menghasilkan produk. Kemudian ada enzim ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, seperti yang grafik tadi dijelaskan, bahwasannya semakin sedikit reaksi enzim yang dihasilkan, maka energi yang kita dapat itu akan semakin besar. Gitu. Kemudian enzim ini bekerja secara bolak-balik, itu sama seperti yang poin B. Kemudian enzim ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, enzim ini juga dapat dipengaruhi faktor lingkungan teman-teman. Seperti apa coba contohnya? Seperti suhu, pH, dan yang lainnya yang dapat menyebabkan faktor lingkungan ini terhadap enzim. Begitu. Nah, kemudian ini ada mekanisme enzim dan faktor-faktor enzim teman-teman. Di sini kenapa tidak dijelaskan? Ibu akan memberikan kepada kalian untuk mengeksplorasi tentang mekanisme enzim serta faktor-faktor enzim. Di sini Ibu akan membagi dua kelompok ya, dan kelompok satu di kelompok dua. Kelompok satu tentang mekanisme enzim dan kelompok dua tentang faktor-faktor enzim.
Boleh didiskusikan, nanti akan dipaparkan di depan. Gue kasih waktu ya selama 2 menit. Boleh didiskusikan. Gimana kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok 2 ada kesulitan? Bagi yang sudah siap boleh maju ke depan ya, baik kelompok 1 atau kelompok 2. Ada yang sudah siap nih? Sudah siap semua ya? Oke, kelompok 1 ya bisa perwakilan aja nggak apa-apa maju. Oh berdua, oke boleh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mekanisme enzim. Yang pertama yang kami dapat yaitu teori lock and key. Teori lock and key menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Jadi sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kunci. Selanjutnya yaitu teori induced fit. Nah, teori ini mengemukakan bahwa setiap molekul substrat itu memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Nah, jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim yang substrat yang pas. Ya, cukup? Cukup. Oke, silakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang dipresentasikan. Selanjutnya kelompok 2. Monggo boleh dipresentasikan atau dipaparkan hasil diskusinya. Baik, jadi kita akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu faktor-faktor enzim. Yang pertama itu ada pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Yang kedua itu ada konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksinya berjalan optimum, perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Selanjutnya yang keempat ada zat-zat pengikat, yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Yang kelima ada zat-zat penghambat. Zat-zat penghambat itu ada 2 macam, yaitu inhibitor komparatif dan inhibitor non komparatif. Cukup? Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Pertama buat kelompok 2 yang melakukan hasil diskusinya terkait faktor-faktor enzim. Nah, teman-teman kita sudah di ujung materi nih. Kita sedikit mereview ya, mereview kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada apa aja tadi? Yang pertama? Ada Metabolisme, ya, definisi metabolisme itu apa? Kemudian ada apa lagi? enzim, Ya, enzim-enzim yang membantu proses metabolisme tersebut. Kemudian ada apa lagi? mekanismenya. Ya, mekanisme atau cara kerja enzim dan faktor-faktornya. Oke, jadi kita hari ini sudah mengulas banyak tentang metabolisme ya teman-teman. Jadi kita bisa mengatakan nih tubuh kita ini sangat istimewa karena banyak banget nih proses-proses yang ada dalam tubuh kita. Jika diuraikan satu-satu itu pasti banyak banget ya dan tidak akan ada habisnya gitu. Jadi kita akan mengulas sedikit tentang metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Belum. Oke, sebelumnya itu Ibu akan menyampaikan ini ya, manfaat dari mempelajari metabolisme ini apa. Jadi manfaat kita untuk mempelajari metabolisme ini, kita lebih tahu nih apa aja sih cara kerja dalam tubuh kita. Kok bisa kita beraktivitas seperti ini gitu? Ada apa gitu? Ternyata selain kita makan masuk ke dalam tubuh, itu ada proses-proses enzimatis yang membantu untuk menghasilkan energi di dalam tubuh kita. Begitu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Cukup? Oke, baik. Jika cukup, semoga mata pelajaran metabolisme ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tubuh kita tetap kuat, sehat, dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Begitu. Mungkin itu saja pemaparan materi dari Ibu. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu pamit dulu ya. Ya.
Selamat pagi.